break ya. Sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta nih dokter. Jadi Cut punya papan, tulisannya adalah mitos dan juga fakta. Ini dokter pegang papannya. Nanti Cut akan membacakan beberapa pernyataan. Nanti dokter angkat nih papannya, pernyataan tersebut mitos atau fakta, beserta nanti penjelasannya juga dokter ya. Oke dokter, pernyataan pertama. Minum terlalu banyak air di malam hari tidak baik bagi kesehatan ginjal. Mitos atau fakta dokter? Oke, Mitos ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya dokter minum Nggak terlalu apa-apa. banyak air. Apalagi kalau kita keseharian kita memang kurang cairan, maka di malam itulah kita cukupkan minumnya. Itu termasuk saya tuh banyak minum kalau malam mau tidur. Ya konsekuensinya kita sebelum tidur ya pasti pipis dulu. Dan baru bangun tidur kamar mandi dulu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa ya dokter. Nggak apa-apa. Nanti begitu habis kamar mandi minum lagi air hangat. Jadi memang harus cukup. Ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nih pemirsa yang sering kali nih beredar di masyarakat, kalau malam sebelum tidur itu nggak baik minum air putih terlalu banyak karena berbahaya bagi ginjal. Sudah dijawab oleh dokter Cut Mela, ternyata itu sebenarnya hanya mitos ya dokter ya. Kadang-kala ada yang bilang malas pipis lah, jadi tahan aja nggak usah minum. Nah, itu lebih berbahaya, apalagi yang punya bakat untuk terjadinya batu. Terjadi saturasi atau kondensasi yang menyebabkan kristalnya semakin banyak menumpuk. Karena mungkin salah satu faktor penyebab malas minum air putih pada malam hari itu kali ya dokter. Iya. Tadi kamar mandinya jauh harus keluar itu. Solusinya buat kamar mandi dalam kamar. Oke dokter, pernyataan kedua. Konsumsi terlalu banyak obat dapat merusak ginjal. Mitos atau fakta dokter? Mitos ya. Ternyata mitos pemirsa. Tergantung obat yang diminum. Kalau obatnya itu obat darah tinggi, obat diabetes, itu wajib untuk diminum. Karena kalau nggak minum ginjalnya rusak. Tapi kalau obat penghilang nyeri, sakit lutut, minum obat, obat mantri, obat, maka kita bilang ya, obat jamu-jamu nggak jelas, itu selain bocor lambung, ginjalnya juga rusak. Ya. Jadi tergantung obat yang diminum. Jadi jangan lagi nih pemirsa ada yang berpikir kita sebagai masyarakat awam sering sekali konsumsi banyak obat kimia, apalagi ya sering kali kita menyadari bahwa berpikir pasti merusak ginjal, ternyata cuma mitos ya seperti yang dijelaskan oleh dokter Cut Mela. Jadi jangan khawatir lagi untuk mengkonsumsi obat, terlebih kalau pemirsa punya penyakit yang memang harus mengkonsumsi obat ya dokter. Oke, pernyataan ketiga dok. Buah pisang tidak baik dikonsumsi oleh penderita masalah kesehatan ginjal. Mitos atau fakta dokter? Mitos lagi. Dari tadi mitos terus dokter. Iya. Jadi nggak apa-apa ya dokter? Tidak hanya pisang ya. Pisang itu sebenarnya tinggi kalium. Kalau orang darah tinggi dan memang dianjurkan makan pisang, itu pisang termasuk buah-buahan yang cukup baik ya. Jadi nggak ada istilah sakit ginjal nggak boleh makan, kecuali udah tahap gagal ginjal. Itu memang kaliumnya kita batasi. Udah gagal ginjal semua buah-buahan nggak bisa. Semua buah-buahan masuk susu? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Tapi kalau dia udah menjalani cuci darah, maka kita anjurkan memang untuk konsumsi pada hari mendekati HD. Menjelang cuci darah, boleh makan yang enak-enak. Kenapa tuh dokter? Karena nanti bisa dibersihkan. Iya benar. Dibersihkan. Jadi kalau mau meramin atau makan yang enak-enak, bawa aja rantang maksudnya ada di unit HD ya. Sebelum dicuci makan dulu. Jangan lupa lebih satu rantang. Berarti bisa nih kesempatan makannya sebelum cuci darah. Jadi sebenarnya pemirsa, untuk pemirsa yang tidak mengalami masalah kesehatan ginjal tuh nggak apa-apa mengkonsumsi pisang. Tapi kalau udah mengalami gagal ginjal, apalagi sampai tahap cuci darah, itu dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi semua jenis buah-buahan tadi, termasuk susu juga. Mungkin boleh, tapi sebelum melakukan cuci darah gitu dokter ya. Bisa request makanannya apa? Sebelum dibersihkan kembali. Pernyataan terakhir dokter. Jalan kaki merupakan olahraga yang paling ideal untuk kesehatan ginjal. Mitos atau fakta nih dokter? Fakta. Itu kan termasuk aktivitas fisik ya. Tergantung kecepatan ya sebenarnya speed. Okay. Kalau jalannya terlalu santai ya bukan olahraga. Jadi yang dikatakan olahraga itu teratur, ada ritmenya juga. Jadi ada kategori yang dikatakan olahraga. Jadi bergerak seluruh badan dengan kondisi ritme, durasinya juga semua itu terpenuhi. Kalau jalan santai ya sama seperti aktivitas kita hari-hari. Oke. Nah dokter, mungkin aerobik kecil gitu ya. Aerobik kecil. Jadi kalau misalnya lari dengan jalan itu apakah? Kalau dia udah mengalami penyakit kronis, dianjurkan olahraga yang bersifat aerobik dan tidak bersifat bertanding. Kalau bertanding kan memberatkan jantung dan kondisi yang terjadi lonjakan tekanan darah.
maka ya dianjurkan yang aerobik saja gitu atau tadi ya kayak jogging kecil berjalan, itu ya jalan. itu juga. Berenang juga boleh. Oh, oke. Jadi olahraga-olahraga yang seperti itu yang ringan seperti aerobik, berenang dan juga berjalan kaki nih yang baik khususnya bagi penderita masalah kesehatan ginjal gitu. Malah untuk penderita cuci darah ya di center yang lebih besar itu disediakan sepeda statis atau apa. Jadi pada saat dia cuci darah selama 5 jam itu nggak tertidur gitu aja. Bisa sambil berolahraga gitu. Nah, dokter tadi untuk yang melakukan transplantasi ginjal ya dokter, berarti kan yang pendonornya itu hidup dengan satu ginjal gitu. Apakah seseorang yang hidup dengan satu ginjal itu dapat menjalani kehidupan dengan normal atau seperti biasa atau seperti apa dokter? Iya. Selain dia dijumpai pada donor ginjal, kondisi satu ginjal juga pada penyakit-penyakit yang bawaan ya. Ada orang memang terlahir dengan satu ginjal. Jadi otomatis ginjalnya karena dia sendiri bebannya besar. Biasa anatominya itu ginjalnya lebih besar kalau dia satu ginjal. Syarat untuk menjadi donor ginjal itu dipastikan dia tidak menderita penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan memang hasil labnya, urinnya semua normal. Jadi dengan satu ginjal pun dia bisa hidup normal, asalkan ginjal betul-betul dijaga. Yang satu itu ya jangan makan obat penghilang nyeri sembarangan, konsumsi obat-obat yang berbahaya sembarangan gitu, dan airnya harus cukup. Obat penghilang nyeri sebenarnya bisa berdampak juga ke bisa, ginjal, jadi namanya itu nefropati analgetik. Jadi menyebabkan kondisi kerusakan ginjal akibat obat penghilang nyeri. Nah dokter, untuk pasien-pasien yang sudah melakukan cuci darah, itu apakah ada pola hidup khusus yang harus dilakukan atau sebenarnya cuma untuk menjaga konsumsi makanan aja nih dokter? Kalau untuk penderita gagal ginjal kronik ya, yang sudah reguler untuk menjalani cuci darah, maka selain racun itu dibersihkan, jangan lupa bahwa ginjal itu juga punya fungsi yang lain. Jadi mesin itu nggak bisa menyediakan eritropoietin atau hormon untuk meningkatkan HB. Maka pasien juga selain dibersihkan darahnya juga diberikan seperti insulin dia, hormon untuk meningkatkan HB. Terus kalsium dipantau, kelebihan cairan, albumin banyak semuanya. Jadi pasien yang udah menjalani HD setelah atau cuci darah itu setelah 5 tahun akan timbul komplikasi kronik. Biasanya itu dikenal dengan mineral disease atau gangguan mineral. Biasa mengalami gangguan di tulangnya. Nah dokter, ada pertanyaan dari pemirsa Ayo Sehat dari Putri. Dokter, kenapa orang yang menjalani cuci darah warna kulitnya akan berubah? Iya. Jadi lebih hitam ya, lebih gelap. Ya, itu tergantung sumber air sebenarnya yang dipakai. Terus semakin dia sering transfusi, misalnya dia nggak dapat ini hormon tadi. Terus bolak-balik masuk ke rumah sakit, butuh tambah darah. Misalnya HB-nya drop terus. Maka semakin sering dia ditransfusi, maka endapan besi itu semakin tinggi di dalam badan. Ini bisa menyebabkan warna semakin gelap. Sering juga jadi nggak bisa di bleaching. Bisa di bleaching. Orang setelah melakukan cuci darah jadi lebih gelap kulitnya. Berarti benar karena faktor air tadi. Gitu, dokter, ya. Tapi ada juga yang masih tetap cantik biarpun sudah cuci darah 10 tahun. Ada juga masih bekerja. Itu berarti dia patuh. Maksudnya hormon untuk HB-nya juga dia disuntik gitu. Nggak bolak-balik transfusi. Terus dia residual renal function atau sisa-sisa ginjal itu dia pertahankan dengan waktu ditarik ke mesin itu tidak terlalu besar ditarik. Jadi semakin banyak kita tarik pada saat cuci darah, maka sel yang sisa itu makin cepat mati. Jadi dia betul-betul dijaga urinnya, kenaikan berat badan, selisih berat badannya tidak terlalu besar. Untuk orang yang telah mengalami cuci darah juga bisa tetap nggak berubah nih warna kulitnya kalau dia melakukan tahapan-tahapan dengan benar. Oke dokter, ada yang mau disampaikan nggak terakhir sebelum kita tutup nih dokter kepada pemirsa Ayo Sehat? Iya, untuk semua pemirsa, apabila kita jumpai faktor resiko tadi, maka ada baiknya lakukanlah general check up. Yang paling sederhana itu adalah kita periksakan urin, ya. Karena urin itu merupakan jendela untuk mengetahui penyakit ginjal. Juga tekanan darah apabila kita jumpai di populasi yang tidak lazim, bila dijumpai kurang dari 40 tahun, maka itu harus segera untuk merujuk ke ahli ginjal.
Oke, Dr. Cut Mela Yunitasari, SPPD KGH. Terima kasih banyak sudah hadir nih di studio Ayo Sehat. Selama 1 jam kita udah bincang-bincang tadi terkait waspada gagal ginjal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa jangan lupa tetap saksikan Ayo Sehat setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Akhirnya saya Cut Nurul Safira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.